Untuk Ramadan kali ini mungkin ada perbedaan kah di setiap momen Ramadan dari tahun ke tahun? Nggak ada sih. Aktivitasnya mungkin? Iya mungkin aktivitasnya. Oh, oke. Aktivitas di bulan Ramadan kayaknya sama sih kayak tahun-tahun sebelumnya ya. Ya pasti ada acara hari pertama buka bersama sama keluarga. Habis itu kayaknya di bulan ini banyakan kerjaan digital sih endorse, jadi lebih banyak waktu di rumah aja. Syuting acara TV juga beberapa aja. Untuk TBA sendiri? Untuk TBA sendiri memang biasanya kita kalau lagi Ramadan pasti nggak ambil. Karena kebetulan dua teman saya kan dia punya agama nggak ya berdua ya? Saya lupa juga. Nonis. Jadi kita mau ngambil, menghormati juga lah. Tapi ngadain buka puasa juga kasih sama fans juga nih mumpung. Kemarin baru aja ngadain buka puasa bersama sama fans yang ya circle satu lah yang deket-deket aja sih. Iya, tapi TBA sendiri kagak rilis single Ramadan gitu Ki? Oh, kebetulan kalau kita rilis single Ramadan nyanyi saya doang, Pak. Yang dua di belakang cuman tepok-tepok aja sih, karena kebetulan dua-duanya balik lagi sih, karena non muslim. Mungkin kalau Christmas gitu ya, mungkin bisa lebih mereka berdua yang nyanyi. Saya di belakang dah pakai peci. Bercanda. Tapi ada target nggak sih Ramadan yang lagi pengen lo apa ya? Capai atau mungkin puasanya jadi full atau apa? Ya pasti sih, itu bener banget tuh. Ramadan tahun ini berharapnya sih, tahun kemarin kan banyak bolongnya. Berapa bolong? Tahun kemarin ya nggak lebih dari 5 lah. Tapi kan insya Allah tahun ini kalau bisa di fullin, kalau nggak maksimalin aja dulu deh gitu. Jadi maksimalin aja. Tapi sampai hari ini masih itu nggak sih? Sampai hari ini baru sekali. Oh, udah bolong ya? Iya, padahal baru berapa hari nih puasa ya. Nggak, baru sekali. Makanya kayak, aduh kemarin nyesel juga gue. Karena begitu pas ngeliat orang buka puasa tuh, rasanya tuh kayak, harusnya gue puasa aja ya, ngapain gue buka ya gitu. Cuman kemarin karena kondisinya lagi kurang oke aja. Apa sih yang buat lu akhirnya batal puasa? Mungkin ada faktor apa Ki? Mungkin entah sakit, entah kecapean atau apa? Rokok sih yang enak ya. Bercanda Pak. Biasanya faktor yang bikin gue jadi batal puasa tuh pasti karena kondisi. Kalau sakit aja sih. Kalau sakit udah pasti batal. Kalau nggak sakit usahain nggak. Kalau emang sakitnya nggak parah-parah banget ya nggak usah. Kan gitu. Memang biasanya lu punya penyakit apa gitu sih yang bisa sampai bikin Tenggorokan suka panas dalam aja sih. Dan itu kan ngeganggu banget tuh puasa. Apalagi kalau momen ketemu gini sama orang, kita acara kan, kita dia habis syuting. Terus kalau tenggorokannya kering gak enak, sakit, itu dia sih jadi masalah. Palingan gitu doang. Tapi lu mengurangi kerjaannya sama Ramadan. TV sih lumayan. Karena kan kalau kayak TV gini capek kan kita ya. Ya kan kita semua di sini sama-sama nih capek nih. Tapi ya kayak gue sebenarnya sih nggak secapek itu ya. Tapi kayak sekarang mengurangi intensitasnya aja sih. Ada beberapa kalau mau acara-acara lebih baik gue acara mau buka puasa dibandingkan acara sahur gitu. Tapi untuk mengatasinya supaya lo yang sakit tenggorokan itu supaya kedepannya nggak batal lagi, itu ada gimana cara ngatasi? Ada sih. Jadi kalau menurut gue stop sih gorengan itu kayaknya harus di stop sih, karena biasanya tuh kalapnya di gorengan di awal buka puasa aja sih. jadi lebih Sama sehat. langsung kena es gitu manis-manisan nih, harusnya kasih anget-anget aja dulu atau mineral kayak gitu sih. Ki, bulan Ramadan mengurangi intensitas dengan Gaby nggak tiap ketemu atau ini barang kalau ditambah berdua barang atau Mengurangi pacaran ya, pasti sih ada barrier yang gue jaga juga selama bulan Ramadan lah. Bukannya kita kayak gitu pas bulan Ramadan aja, enggak sih, tapi at least kita menghargai gitu. Begitu maupun kita pacaran tapi depan umum atau apa ya, kita harus bisa jaga juga lah gitu. Karena kan kebetulan Gaby saat ini belum nih gitu. Jadi gue harus ngasih pemahaman biar dia ngerti juga seenggaknya. saling toleransi gimana? Oh, dia toleransi banget. Gaby sampai hari ini pacar gue ikut puasa juga. Oh, dari pertama Sampai hari ini. ngebangunin sahur atau Ngebangunin, dia ingetin? selalu video call sahur. Kalau gue lagi malas beli makan, dia yang beliin makan. Pokoknya dia harus ngingetin ini udah mau imsak, udah mau azan subuh. Berarti dia Selalu. paham untuk luar biasa toleransi. Dia belajar. Tapi suka bikin konten bareng lucu nih gimana sih Ki? Dengan couple goals itu dengan aduh Protesnya selalu tidak tertebak. Iya. Kalau itu sebenarnya lebih ke apa ya? Kebetulan gini, karena gue memang basicnya suka komedi, balik lagi. Terus sebenarnya Gaby bukan dari dunia yang komedi nih gitu. Makanya gue coba dia untuk masuk ke dalam dunia gue, dan memang penyesuaiannya susah gitu. Tapi along the way gue bilang sama dia, ini setelah dia ngeliat hasilnya, dia ngeliat crafting bikin kontennya, dia suka juga, ternyata lucu juga ya, ternyata seru juga ya bikin konten gitu. Jadi ngebodor dua-duanya. Betul, karena kan dia image-nya di Instagram ya model apa gitu. Jadi ketemu sama gue tuh kayak awal-awal
ada tuh dia kayak ya aku nggak mau deh yang konten ini nggak usah collab deh atau apa gitu, cuman ya belakangan baru bisa, akhirnya gue paksa ya. Oh lo yang maksa tuh. Gue yang Emang itu paksa. ide lu semut. Iya, gue pakai bajunya dia, gue pakai apa, itu ide gue. Dia yang pakai, ya Allah, gue tanya kan, ilfil nggak? Enggak lah, gue tetap sayang lah sama lu. Gitu, tetap sayang dia, mau dia, tetap mau dia. Tapi awal kenal tuh gimana sih sama Gaby? Maksudnya, Awal, ya bentar ya, ntar gue ikutan. Awal kenal sama dia gara-gara, jadi gini, teman gue punya teman gue temannya Gaby, terus mereka lagi jalan-jalan, terus ya udah gue suka aja gitu. Follow aja sih, tapi nggak pakai emot api, nggak pakai emot 100, nggak DM gitu, nggak, cool aja, cool. Begitu ada momennya masuk, kayaknya relate nih, bisa gue kulik nih gitu, baru masuk. Tapi iya balas story, tapi nggak kasih emot mata berbinar gitu, emot itu nggak, saya nggak mau. Berarti yang paling bucin lo Ki? Dua-duanya sih, Oh, dua-duanya. dua-duanya. Kalau gue sih ngomongnya gitu ya, nggak tahu ya dia gimana ya. Tapi emang Gaby tuh gimana sampai lu bisa punya feeling lah sama dia? Karena relate sih kayaknya. Gue sama dia sama-sama tulang punggung. Kebetulan bapak ibunya udah nggak ada, jadi dia kerja buat adik-adiknya, dan gue juga kerja buat adik gue, buat keluarga gue, buat kakak gue. Jadi hal itunya kita bisa saling discuss gitu. Capeknya, struggle-nya, kelar kerjaan nangisnya, sama-sama, wah capek ya, gila ya, capek banget ya. Itu tuh bisa kita rasain bareng-bareng. Karena kalau nggak ada hal yang relate atau nggak ada kesamaan, susah banget gitu. Sekarang udah berapa lama berarti? Setahun lebih lah, baru setahun lebih sih. ada target nggak sih kalian? Waduh, target doain aja lah. Dari awal udah serius gitu. Pengennya sih serius sih, pengennya. Kita kan nggak tahu ya, pengennya sih serius. Gue nggak mau mendahulukan. Gue juga selalu bertanya kapan nikah. Insya Allah. Kalau udah waktunya, gue nggak mau mendahulukan Allah. Kalau kata Allah nikah. Aja. Kita usaha. Jadi Susah nggak dapetin Gaby? Apa Susah, yang susah, lu susah. inget? Apa yang lu inget waktu pertama-tama dapetin? Banyak saingan gue artis juga. Ya, makanya gue pakai skill gue nyanyi bikin lagu gue itulah, dapat juga. dapat ya kayak kepatil ya. Ada artis juga saingan gue. Siapa? Ada lah. Oke, next. Ki, tapi lo udah mempersiapkan tabungan nggak sih untuk nikah atau? That's a good question, benar. Sekarang lagi banyak nabung, lagi banyak hal-hal yang ya kebetulan alhamdulillah gara-gara gue bikin sama Gaby konten di TikTok itu banyak banget. Sampai hari ini brand yang masuk tuh banyak, karena memang kita nggak mau asal bikin konten brand masuk juga ini. Jadi kita benar-benar kerjanya pakai hati. Jadi begitu uangnya masuk juga, gue sama Gaby punya planning. Nih kalau emang tujuannya mau serius harus ada tabungan nih gitu. Lo harus punya tabungan, gue harus punya tabungan gitu. Walaupun kita nggak, karena kita belum nikah ya, jadi nggak bener-bener ngomongin finansial berdua terbuka gitu, nggak. Tapi at least tahu di gambarannya, lo punya tabungan, gue punya tabungan. Lebih banyak nahan sih sekarang. Tapi pembagiannya gimana Ki? Apa aja? Dalam konten itu berdua kalian gitu. Pembagian pemasukannya gimana? Tergantung, kalau ada yang di TikTok gue ada hitungannya beda, di TikToknya Gaby atau di sosial medianya Gaby ada hitungannya beda gitu. Tapi kita coba fair lah, enak buat dia, enak buat gue juga. Tabungan itu berdua atau kalian? So sendiri. Tapi kayak dia lebih banyak nahan. Kayak gue kan ada suka kebeman, ngapain ya beli mobil ya, ini terus dia kayak ngapain ya, belum perlu gitu. Kan gue beli hal-hal yang nggak, menurut dia belum penting lah gitu. Jadi kayak ya dia banyak nahan aja sih. Seru sih. Seru pacaran beda agama. Udah umur Susah berapa tapi Ki? Apa? kedepannya udah dibicarain. Ya harus dibicarain. Hah? Nyokap udah tahu. Cuman belum ketemu secara langsung belum. Responnya gimana? Responnya sih masih sosok aja karena belum kenal juga sih. Kenapa nggak mau kenal? Karena menurut gue belum waktunya aja lah. Tapi sama-sama, maksud gue gini, kalau memang udah yakin, karena pengalaman yang udah kenalin ke nyokap, terus akhirnya putus, gak enak. Jadi nyokap tuh bingung nih harus nge-treat orang yang sudah tidak bersama gue tuh seperti apa gitu. Nah itu yang gue gak mau, hal kayak gitu. Kalau memang udah pasti, udah langsung ke nyokap, baru ke nyokap. Kalau memang udah oke nih, sama-sama jejak nih dua-duanya, baru. Kalau nggak ngapain, nanti jadi bingung juga nyokap. Itu aja sih. Tapi apa sih yang bikin lu, maksudnya kalau pacaran yang kali ini kan kayaknya lu sampai terbuka banget gitu, konten lucu-lucu semua bareng. Kalau dulu kan nggak gitu. Iya. Ini pertanyaan bagus sih. Karena emang nggak pernah sih sebelumnya, ini baru kali ini doang gue begini sih. Karena basicnya apa ya? Gue ngelihat, gue baru belakangan ngobrol sama teman-teman gue yang memang aktif di TikTok, memang aktif di sosmed.
dan mereka ya cerita kayak TikTok tuh lu bisa ngelakuin itu secara fun juga, nggak perlu banyak konten yang nggak perlu yang lu nggak suka, lu ngelakuin aja apa yang lu suka, konten mana yang lu suka lu bikin aja. Dan sebenarnya sama Gibi pun bukan konten yang disengajakan gitu loh, dari awal tuh sebenarnya niatnya gue cuma diri sendiri gitu, ternyata begitu gue ajak dia iseng-iseng kok responnya bagus, kok FYP gitu, dan terus gue ajakin, nah itu dia, gue nggak mau banget nge-damage hubungan gue karena sosial media, karena TikTok, jadi fokusnya ke situ dan jadi fokus sama hubungan kita, gue nggak mau. Makanya gue tanya sama dia, nyaman nggak jalanin ini, seneng nggak jalanin ini, kalau nggak seneng nggak usah, karena gue nggak mau juga hubungan gue nih kayak gini sekarang balik, misalkan gue buka bersama, yang dipikirin konten, kerjaan, yang menurut gue jadi hubungannya nggak sehat, karena yang dipikirin cuma kerjaan antara kita berdua sama-sama saling menguntungkan, gue nggak mau. Ki, terakhir tembok tinggi nih. Gimana menyikapi? Doain aja lah. Tembok tinggi, didoain aja. Bisa lah, insya Allah. Oke. Oke, Thank you, Ki. Sama-sama.